Saat kau datang ke dunia, lahir dalam kandang hina, serupa dengan manusia. Itulah mujizat Natal. Seluruh malaikat bersorak, nyanyikan kidung pujian, sambut lahirnya Mesias. Itulah mujizat Natal. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Datang ke dunia, lahir dalam kandang hina, serupa dengan manusia. Itulah mujizat Natal. Seluruh malaikat bersorak, nyanyikan kidung pujian, sambut lahirnya Mesias. Itulah mujizat Natal. Mujizat Natal. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal
Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Haleluya, amin. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun Memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Kau yang Terindah bagiku. Kau yang terindah
Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menikmati Natal tahun ini dengan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan masih limpahkan dalam hidup kita. Sadari betul bahwa karena kasih-Nya kita diselamatkan. Karena kasih-Nya kita ditebus dosa kita. Dan karena kasih-Nya kita mendapatkan pengampunan dan hidup kekal yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, bintang gemerlap, jaya selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, Tuhanku penebus, Juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih, terima kasih.
Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini kami bersyukur kami ada di rumah-Mu untuk kami boleh menikmati Natal tahun 2024. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan ini untuk kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Dan kami rindu kuasa-Mu melingkupi kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terindah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kasih salam. Kau ucapkan selamat Natal buat depan belakang. Ya, saudara-saudara seiman kita di tempat ini. Haleluya. Kita akan menikmati Natal, kesukaan bagi dunia dan seluruh umat manusia hari ini memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Natal, kesukaan bagi dunia. Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Amin. Natal, Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaannya untuk penebus kita semua. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Sama-sama dengan sukacita. Haleluya. Natal, kesukaan bagi dunia. Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Sama-sama bilang, Natal, Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaannya untuk menebus dosa kita. Haleluya, amin. Puji puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, Yesus bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Sama-sama angkat tangan sama-sama. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Masih semangat muji Tuhan, terus muliakan Dia. Dia Raja, segala raja, dan semuanya bersuka cita memuliakan namanya. Kita bawa pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Dibawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama bilang gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria, Gloria, Gloria. Persatuan ditinggikan, pujikan kemuliaan, Gloria, Gloria. Persatuan ditinggikan, pujinya, Gloria. Haleluya. Haleluya. Sorakan kemenangan, katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan berdoa syafaat saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kelahiran-Mu Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami di dunia ini Tuhan. Meninggalkan segala kemuliaan-Mu Bapa. Untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih untuk kelahiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu dalam hidup setiap kami Bapa. Sehingga kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Itu karena anugerah dan kasih sayang-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu bersama dengan keluarga kami Bapa. Biarlah di momen kelahiran-Mu ini Tuhan, biarlah kami semua keluarga GBI Gunung Padang Tuhan, kami diurapi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ada satu perubahan dan terobosan dalam kehidupan kami Bapa. Satu yang kami minta di hari Natal ini Tuhan, jangan Engkau tinggalkan kami Bapa. Jangan ambil Roh-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Karena kami tidak mampu melangkah dalam dunia ini tanpa kuasa dan Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami Bapa. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Dan buatlah kami untuk tetap memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan siap melangkah bersama dengan Engkau. Dengan tuntunan Roh-Mu Bapa di tahun 2025. Biarlah sukacita Natal selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Sepanjang kami masih bernafas di dunia ini dan hidup kami dedikasikan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kaum pria saja pujikan lagu ini, kaum wanita kita berdoa sama-sama. Kaum wanita pujikan lagu ini, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Kaum pria, engkau mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya engkau diselamatkan, engkau dikasihi, engkau datang bagi kepunyaan. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Lebih lagi katakan dari hati, katakan Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Oh, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus, Kaulah juru selamatku. Bersama-sama angkat tangan kita. Amin Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi
setiap jalan. Katakan sekali lagi, Yesus Kaulah juru selamatku. Amin Tuhan, Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan kau pintu, kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Sembah Dia, mari sembah Tuhan. Buka suaramu, angkat suaramu menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Kau jalan kebenaran. Yesus Kau juru selamat kami umat manusia. Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Jamah setiap kami umat-Mu. Jamah setiap kami umat-Mu Tuhan. Dalam sukacita Natal kami rasakan sukacita Natal. Tuhan limpah-limpahkan bagi kami umat-Mu. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Haleluya. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika kami ada sampai hari ini Tuhan, itu bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi jika kami ada sampai hari ini suatu bukti bahwa hidup kami ada dalam pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu. Jika pagi hari ini kami umat-Mu bersama-sama ada di tempat ini mengikuti ibadah Natal di tahun 2024, kami bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami umat-Mu mengingat tentang kasih Tuhan, mengingat tentang kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kesempatan ini tidak kami sia-siakan, tapi kami tunjukkan cinta kami kepadamu karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Saudaraku dikasih Tuhan, momen Natal ini Engkau bisa bersama keluargamu, bisa bersama dengan anak-anakmu, keluarga besarmu bisa berkumpul. Sadari itu anugerah Tuhan. Oleh karena bilang momen Natal ini kita boleh bersama-sama satu yang lain saling menguatkan. Mungkin ada anggota keluargamu yang sudah sekian tahun tidak datang ibadah. Mungkin ada keluarga besarmu meninggalkan Tuhan. Biarlah kesempatan Natal tahun 2024 ini kita mengingatkan mereka kembali, supaya mereka kembali kepada Tuhan, sehingga sampai akhir hidup kita tetap ada dalam jalannya Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu.
Jika engkau bersama-sama dengan keluarga besarmu datang hari ini, bergandeng tanganlah engkau bersama keluargamu, katakan, Tuhan, ini keluargaku. Kami menikmati kasih-Mu dalam Natal kami tahun 2024 ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau tolong bagi saat kelabu, Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Oh, Kau terang bagi saat kelabu. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, Kau pintu di dalam segala persoalanku, jalan keluar dalam setiap pergumulanku, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, ini pujian kami umat-Mu dalam ibadah Natal tahun 2024 ini. Biarlah segala pujian, pengagungan dan penyembahan kami boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Lihat pujian ini, roh kami disegarkan, iman kami terus dikuatkan, kasih dan pengharapan kami terus diperbaharui, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami umat-Mu mempersiapkan diri untuk mendengar isi hati-Mu. Yang pagi ini kami akan mendengar firman Tuhan disampaikan oleh Gembala Pembina kami. Biarlah kami membuka hati pendengaran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar, pesan firman Tuhan dalam Natal tahun ini Tuhan, kami boleh terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, selama pemberitaan firman Tuhan, segala kuasa yang di luar Tuhan kami mau patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tapi lah setiap kami membuka hati kami, agar ketika firman Tuhan disampaikan, benar-benar firman Tuhan itu jatuh di hati kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk diberkati firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan serta siap diberkati oleh firman Tuhan, kita berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan nikmati firman Tuhan pagi ini. Shalom semuanya. Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai penasihat ajaib, Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan sempurna untuk umat manusia. Disebutkan sebagai Allah yang perkasa, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia.
Sebagai Bapa yang kekal, artinya Tuhan Yesus datang bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi dia sendiri akan bertindak bagaikan seorang Bapa terhadap umatnya, yaitu mengasihi, melindungi, peduli, dan menyediakan kebutuhan kita umatnya. Sebagai Raja Damai, Tuhan Yesus akan mendamaikan kita dengan Allah melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati karena kita lah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam.
darah bercucuran, sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus bermandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Kepadanya, mulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara, dosa kita semua. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini
adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh baru yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Artinya, kalau kita bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, maka akan terjadi penuaian jiwa secara global. Kita diingatkan bahwa tugas kita sebagai orang percaya, apapun yang menjadi profesi kita, adalah untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa untuk memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia
tentang tahun 2033. Dikatakan bahwa pada tahun 2033 setiap orang, everyone, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara autentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan, mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya untuk kali yang kedua dan tanda akhir zaman, salah satunya Tuhan Yesus menjawab seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, dapat disebutkan bahwa setelah amanat agung selesai, Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Sesuai yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 14, bahwa setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, atau berarti setelah amanat agung selesai, baru sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kalau memang benar tahun 2033 amanat agung selesai, sesudah itu baru Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada yang tahu itu kapan. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Siapa yang akan menyelesaikan amanat agung? Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, Saya Tuhan, saya Tuhan. Saya akan mengingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu dengan menyelesaikan amanat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ada berapa banyak yang merindukan untuk ikut dalam pengangkatan? Yang rindu untuk ikut dalam pengangkatan, kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kita harus mencari hal-hal yang di atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Natal tahun 2024 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus
menghendaki agar kita hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Ingat bahwa di sorga kita punya Tuhan Yesus yang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dan perbuatan kita harus sesuai dengan itu. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani. Tema Natal tahun 2024 adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Karena Tuhan Yesus merindukan agar kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari kita angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saja. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2024. Kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat anak. Hamba berdoa Tuhan, biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu berhasil. Karena mereka mengerti ya Tuhan. Mereka akan memikirkan perkara yang di atas. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan kalau tahun ini kita bisa Natalan bersama dan saya rindu kita semuanya bisa saling mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Yang itu dan pengumuman kita pagi hari ini yang pertama, jangan lupa kalau tanggal 27 besok akan ada peneguhan nikah Saudara Putut dan Saudari Nina di Rumah Makan Furama. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bisa mengikutinya jam 12 sampai jam 2 karena pemberkatan jam 10. Dan kemudian yang kedua bahwa hari ini setelah ibadah ini selesai nanti jam 11 siang akan ada bakti sosial baksos yang diperuntukkan kepada tukang-tukang becak yang ada di sekitar Purbalingga. Ada 120
bingkisan yang akan diberikan buat mereka supaya kita jadi berkat gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan dukung doa supaya saudara-saudara kita ini terberkati dengan apa yang kita tabur oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kerinduan kita akan ada terus banyak penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir karena Tuhan Yesus segera datang. Dan yang ketiga, kami mengucapkan selamat datang. Mungkin ada yang baru pertama kali datang di tempat ini, silakan berdiri. Oh iya, silakan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan, berikan salam kanan kirinya. Iya, 3 orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jika ada di Purbalingga ini dan belum bergereja, kami dengan sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung di GBI Gunung Padang. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan. Oh, selamat datang dan beribadah di GBI Gunung Padang kepada Saudara Bangkit M. Sembiring, Bekasi, Jakbar, dan Veronica dan teman-temannya dari batalion. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yuk kita akan nyanyikan selamat. Ya. Oh ya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, maaf bahwa akan ada Natal BKSAG di Pendopo. Kita akan Natalan bersama dengan Bupati tanggal 27, yang biasanya tanggal 28, ini tanggal 27 jam 6 sore di Pendopo. Saya berharap jemaat Tuhan dari GBI Gunung Padang bisa menghadirinya semuanya. Silakan Bang berdiri dan kita sama kasih salam satu dengan yang lain. We wish you a Merry Christmas. Yes. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya dan terus bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dan